Baik Jajambar, selamat siang. 107,7 FM Jalan Sefajaya Mahisuara Samudra. Salarius hadir kembali tentunya di tengah ruangan dengar Anda di edisi hari ini, Senin di tanggal 16 Oktober 2023. Buat Anda yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya, pastinya sambil stay terus ya di Radio Jalan Sefajaya Mahe di 107,7 FM. Nah, Jajamers, hari ini narasumber sudah hadir bersama kita di sini, nanti akan kita perkenalkan, dan ini merupakan sudah sangat tidak asing bagi Iin. Jadi ini semacam reuni begitu ya. Dan sudah ada narasumber kita hari ini, ada Kolonel Laut KH Slamet Basuki, SPD MPD CHRMP, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Kepala Subdinas Pembinaan Jasmani di Diswat Persal. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang Mbak Iin, Oke. saya ucapkan, dan kepada seluruh JJMers di seluruh Indonesia ataupun dimanapun bertugas dan berada. Iya, jadi hari ini kita akan mengobrol ya Pak ya tentang Subdis Binjas begitu ya. Iya. Tetapi kalau buat ini sudah sangat tidak asing lagi, jadi kita mungkin semacam reuni begitu ya Pak ya. Bisa, Karena tahun 2003 yang lalu Iin pernah menjadi siswanya Kolonel Basuki begitu. Betul Karena sekali. waktu itu Pak Basuki sebagai danionnya. Komandan Ya, Batalion Siswa. iya, jadi waktu itu di Puslat Diksarmil di Juanda ya Pak ya. Jadi Betul. memang banyak kenangan kalau kita lihat di sana, luar biasa sekali. Karena memang dengan adanya Pak Basuki sehingga Iin sekarang sudah berada di sini. Iya, Iya. saya jadi ingat lagi Iya. waktu itu Mbak Iin sangat pendiam sekali saat jadi siswa saya. Iya. Nah, sekarang bertemu di sini. Banyak ngocehnya Pak. Kalau dulu pendiam, sekarang ini ngoceh terus Oh, tiap iya. hari. Makanya saya kaget loh, kok bisa? Iya. Ternyata memang Begitulah. serba bisa ternyata Mbak Iin. Serba bisa, Iya. baik. Terima kasih pastinya. Tentunya dengan kebersamaan dulu sama-sama dilatih oleh Pak Basuki sehingga saya sampai sekarang sudah berpangkat mayor begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Basuki dulu masih danion saya masih kapten ya Pak Kapten, ya. ya, waktu itu Sekarang kapten. sudah kolonel. Baik Jajamers, perkenalan kita hari ini bersama narasumber kita sudah ada Bapak Kolonel Slamet Basuki. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang Subdis Binjas ya Pak ya. Pak Basuki sekarang baru menjabat sebagai Kasubdis Binjas menggantikan yang lama Bapak Kolonel Murianto Kolonel ya Pak ya. Murianto, betul. Baik. Nah, ini dengan jabatan baru yang sekarang ini mungkin Bapak bisa menjelaskan fungsi dan tugas dari Subdis Binjas di Diswat Persal. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Iin untuk waktu yang diserahkan kepada kami. Jadi, saya akan jelaskan kembali tentang tugas dan fungsi Subdis Binjas Diswat Persal. Jadi, yang pertama adalah merumuskan kebijakan bidang pembinaan jasmani personil TNI Angkatan Laut. Itu tugas yang pertama. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah merumuskan program kerja di bidang pembinaan jasmani dan rekreasi bagi seluruh personil TNI Angkatan Laut. Ya. Dan yang ketiga itu menyelenggarakan pembinaan jasmani personil TNI Angkatan Laut. Kemudian selanjutnya yang keempat, melaksanakan pembinaan profesi personil Korps Jasmani dalam rangka membantu pembinaan personil agar akan lebih terarah mengenai penempatan jabatannya. Kemudian yang kelima itu membantu penyelenggaraan tes kesamaptan jasmani pada seleksi penerimaan prajurit ataupun juga pada seleksi penerimaan siswa masuk pendidikan. Ya. Kemudian yang berikutnya melaksanakan evaluasi program pembinaan jasmani tahun berjalan. Dan seterusnya melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan lain yang terkait tentang dinamisasi pelaksanaan pembinaan jasmani. Dan yang terakhir mengajukan pertimbangan dan saran kepada pimpinan dalam hal ini Kadiswat Persal dalam bidang pembinaan jasmani untuk membuat kebijakan tentunya untuk kemajuan TNI Angkatan Laut. Iya, itu Demikian. tadi banyak ya fungsi-fungsi dari tugas dan fungsi dari Subdis Binjas. Karena memang TNI Angkatan Laut aja sendiri dalam setahun antap gitu ya Pak ya. Ini secara rutin melaksanakan kesegaran jasmani. Dan kita juga baru melaksanakannya 2 minggu yang lalu untuk Dinas Penerangan Angkatan Laut.
untuk kesegaran jasmani. Biar tetap sehat terus Pak dalam melaksanakan Betul. kegiatan. Baik Jajamers, jangan kemana-mana. Kita break dulu sejenak, kita dengarkan beberapa buah lagu. Dan buat Anda juga nanti yang mungkin tidak sempat mendengarkan obrolan kita di sini, nanti Anda bisa membuka di Instagram kami dengan meng-add JJM Radio atau di YouTube-nya Radio JJM ataupun di Radio Jelas Pak Jaya Mahe. Jangan kemana-mana. Jember 107,7 FM, Salar News kita sambung kembali, masih bersama Iin dan juga ada narasumber kita, Kolonel Laut KH Slamet Basuki. Dan kita lanjut kembali obrolan kita di siang hari ini, Pak Basuki, di mana tadi sudah disampaikan tentang fungsi dan tugas dari Subdis Binjas ini ya. Nah, dengan kesibukan-kesibukan yang dijalankan selama ini, kira-kira ada kendalanya nggak ini Pak? Baik, Silakan. jadi namanya tugas itu pasti ada, kendala itu pasti ada, Iya. Namun di sini kan saya dibantu oleh 3 kasih saya yang orang hebat-hebat semua, sudah Iya. berpengalaman. Iya. Ada kasih samapta, kemudian ada kasih olahraga, dan yang ketiga ada kasih sarana dan prasarana dan personel jasmani. Dan tidak kalah pentingnya, saya dibantu oleh perwira, bintara, tamtama, dan PNS yang ada di Subdis Binjas yang luar biasa. Mereka sangat berpengalaman, mereka sangat profesional dalam bidangnya, sehingga dalam melaksanakan tugas saya sangat terbantu sekali sama beliau-beliau yang membantu saya. Demikian. Ya, jadi memang kalau seperti di lapangan kan mesti dalam satu event ataupun kegiatan mesti ada satu tim begitu ya Pak ya, Iya. melaksanakan dengan tim, sehingga memang mereka ini sangat solid kalau saya lihat Betul. dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian kalau kita lihat nih, tadi kan sudah disampaikan juga ada beberapa kendala, ada beberapa kepala seksi yang mungkin bisa disampaikan tugas-tugasnya kepada Jajamers kita ini Pak, tugas dari kepala seksi masing-masing seksi tadi gitu Pak. Oh, baik Mbak Ina, akan saya jelaskan satu persatu ya. Baik. Jadi yang pertama kasih samapta yang saat ini dijabat oleh Letkol Laut Khusus Tulus, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan samapta, Ya. baik yang rutin ataupun untuk pengadaan personel atau rekrutmen. Ya. Kemudian bertugas juga untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di satuan lain terkait dengan dinamisasi pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani prajurit. Kemudian saya dibantu juga oleh kasih olahraga yang saat ini dijabat oleh Letkol Lukman, Ya. yang mana bertugas untuk melaksanakan pembinaan olahraga umum maupun olahraga prestasi. Ya. Juga mencari atlet-atlet atau anggota-anggota atau prajurit angkatan laut yang mempunyai talenta yang bagus sehingga dibina, dilatih sehingga menjadi prajurit TNI Angkatan yang punya prestasi di bidang olahraga. Baik. Kemudian yang ketiga saya dibantu kasih Sarpraspers atau dijabat oleh Letkol Putut yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana, prasarana dan personel jasmani dalam usaha untuk melaksanakan pembinaan jasmani prajurit TNI Angkatan Laut. Baik. Itu tadi tugas dari para kasih-kasih ya Pak ya. Iya. Ada kasih samapta, ada kasih olahraga dan kasih sarpras pers tentunya. Di mana memang ada Letkol Lukman, Letkol Tulus, sama Letkol Letkol Putut ini. Semuanya udah pernah bersama kita Pak di sini. Oh, iya. Berngobrol-ngobrol juga tentang jasmani. Baik Jajamers, yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Jelas Pak Jaya Mahe. Nanti kita sambung kembali.